Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai review jurnal penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis tablet vitamin A. Rancangan formulasi. Rancangan formulasi tablet vitamin A yang pertama ada alginat yang diekstrak dari rumput sargasum vinpendula. Kemudian yang kedua vitamin A merek Roche. Yang ketiga Avicel pH 102 atau mikrokristalin selulosa dengan volume paling kecil yaitu 102. Avicel pH 102 ini berbentuk granul dan yang digunakan adalah Avicel merek Asahi Kasei CO. Kemudian laktosa anhidrat merek DMV Internasional. Laktosa anhidrat digunakan karena menyerap lembab. Kemudian ada talc. Lalu keenam magnesium stearat merek Indofarma. Ketujuh aerosol merek Indofarma. Kedelapan natrium bisulfit. Ke-9 Pharmacot 606G merek Shin-Etsu sebagai bahan penyalut. Kemudian yang terakhir PEG 6000 yang merupakan padatan putih yang meleleh pada suhu 70-75 derajat Celcius dan mengeras pada suhu 56-63 derajat Celcius. Semua komposisi dari formula di atas dapat dilihat pada tabel 1. Latar belakang. Penyalutan adalah cara untuk mendapatkan stabilitas, penampilan yang menarik, kemudahan penyerapan, dan menutupi bau dan rasa. Polimer pembentukan lapis tipis harus mempunyai kemampuan untuk membentuk lapis tipis yang koheren pada permukaan bahan. Selain itu, juga harus stabil terhadap pengaruh luar, tidak memiliki warna, rasa atau bau tidak enak, inert terhadap bahan aktif. Digunakan alginat karena merupakan polimer hidrokoloid polisakarida yang berasal dari hasil ekstraksi rumput laut Sargassum filipendula yang berfungsi sebagai polimer tunggal dalam penyusunan tablet lapis tipis. Dalam industri pangan, alginat memiliki fungsi sebagai bahan dalam pembentukan kemasan edible atau lebih dikenal dengan edible film atau edible coating. Sedangkan dalam bidang kesehatan, khususnya farmasi, alginat memiliki fungsi sebagai bahan pengikat yang bersifat kohesif dan mampu melindungi integritas tablet sehingga sangat baik jika digunakan dalam pembuatan tablet lapis tipis. Dalam jurnal ini menggunakan metode pembuatan yaitu pada pembuatan tablet inti dari vitamin A, massa tablet dicetak dalam bentuk cembung menggunakan metode cetak langsung dengan bobot masing-masing 300 mg. Sedangkan pada pembuatan penyalutan pada tablet inti, dilakukan beberapa perlakuan, yaitu perlakuan A 1 gram alginat ditambah 0,2 gram PEG, perlakuan B 1,25 gram alginat ditambah 0,25 gram PEG, perlakuan C 1,5 gram alginat ditambah 0,3 gram PEG, dan perlakuan D yaitu 1,75 gram alginat ditambah 0,3 gram PEG. Pembanding yaitu 10 gram Pharmacot ditambah 1 gram PEG. Selanjutnya pada proses penyalutan, penyemprotan dilakukan sedikit demi sedikit. Penyalutan dilakukan sampai penyalut pada tablet mengering dalam waktu 2,5 sampai 4 jam. Kemudian melakukan uji keseragaman ukuran yang dilakukan dengan mengukur tebal dan diameter tablet
dengan jangka sorong, kemudian menghitung rata-rata koefisien variasinya. Lalu melakukan uji keseragaman bobot yang dilakukan dengan menimbang 30 tablet vitamin A dan uji keseragaman kandungan tablet vitamin A dilakukan secara spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 324,6 nanometer. Lalu melakukan uji kekerasan tablet vitamin A menggunakan alat penguji kelerasan dengan satuan Kp. Berikutnya, melakukan uji keregasan tablet dilakukan dengan menimbang sejumlah 20 tablet vitamin A, dibebas debukan dan dimasukkan ke dalam preabilator, diputar dengan kecepatan 5 rpm selama 4 menit. Kemudian, tablet dibebas debukan lagi. Dihitung selisih antara penimbangan pertama dan kedua dalam satuan persen. Pernyataan kehilangan berat tidak lebih dari 0,8%. Melakukan uji waktu hancur tablet dilakukan dengan memasukkan tablet vitamin A dalam keranjang di bawahnya. Terdapat kasa baja ukuran 10 mes. Dimasukkan 1 gram pada tiap tabung dan dicelupkan pada air bersuhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius sebanyak 800 ml. Keranjang dinamik. Diturunkan secara teratur 30 kali per menit. Tablet dinyatakan hancur ketika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa atau tidak mempunyai inti yang jelas. Kemudian, menghitung waktu yang tertera pada alat dan dicatat sebagai waktu hancur. Melakukan uji stabilitas vitamin A dilakukan dengan menguji stabilitas kimia yang dipercepat terhadap vitamin A di dalam tablet salut selaput maupun di dalam tablet inti, tidak disalut. Sebagai pembanding, pada kondisi penyimpanan suhu 50 derajat Celcius dan kelembaban relatif RH kurang lebih 75,5% selama 17 hari. Uji dilakukan dengan cara menetapkan kadar vitamin A dalam tablet pada hari ke-1, ke-5, ke-9, ke-3, dan ke-17. Menggunakan spektrofotometer UV vis dari penurunan kadar yang diperoleh dapat dihitung nilai konstanta laju reaksi K tablet inti van tablet salut masing-masing perlakuan. Fungsi masing-masing bahan. Yang pertama, vitamin A berfungsi untuk meregenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap dan diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin A.
Yang kedua, laktosa anhidrat dan avisil pH 102. Berfungsi sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur. Yang ketiga, aerosil. Berfungsi sebagai adsorben. Yang keempat, natrium bisulfit. Berfungsi sebagai antioksidan. Yang kelima, magnesium stearat. Merupakan zat pelicin lubrikan yang berfungsi mengurangi gesekan antar sisi tablet dengan dinding ruang cetakan die dan antara dinding die dengan punch, sehingga tablet mudah dikeluarkan dan dari cetakan. Yang keenam, talc merupakan zat pelicin gildant yang berfungsi mengurangi gesekan antara partikel yang mengalir ke hopper ke ruang cetak die, sehingga memperbaiki sifat alir serbuk atau granul yang akan dikempa yang akan berpengaruh pada keseragaman bobot tablet. Untuk slide yang ke-8 yaitu terdapat hasil dari tabel 1 yaitu formula tablet vitamin A, di mana di situ terdapat bahan dan komposisi. Untuk bahannya sendiri yaitu ada vitamin A sebanyak 12,28, laktosa anhidrat sebanyak 37,22, avisil pH 102 sebanyak 45,00, magnesium stearat sebanyak 1,00, talc sebanyak 3,00, aerosil sebanyak 1,00, natrium bisulfit sebanyak 0,50, dan jumlah dari keseluruhannya yaitu sebanyak 100,00. Untuk slide yang ke-9 yaitu tabel 2 karakteristik tablet kontrol, di mana di situ terdapat parameter serta nilainya. Yang pertama yaitu ada bobot, nilainya sebanyak 300,10 kurang lebih 1,59. Diameter nilainya 9,06 kurang lebih 0,01. Ketebalan sebanyak 4,93 kurang lebih 0,05. Kadar vitamin A nilainya 104,87 kurang lebih 2,14. Kekerasan 9,15 kurang lebih 0,93. Kerengasan 0,20. Dan untuk yang terakhir yaitu waktu hancur nilainya 0,88. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 3 dari karakteristik tablet salut. Di dalam tabel ini memuat informasi dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, yaitu dari bobot untuk tablet itu sendiri, diameternya, karakteristik, kadar vitamin A, kekerasan, dan waktu dari tablet itu hancur. Semua sudah tertera di dalam tabel tersebut. Pada slide ke-11 ini memuat tentang informasi dari kadar vitamin A pada penyimpanan suhu 50 derajat Celcius dan kelembapan 75 kurang lebih 5%. Informasinya dimuat dalam tabel dan bisa dilihat pada slide berikut. Baik, pada tabel 5 ini nilai konstanta hasil reaksi dan koefisien korelasi vitamin A dalam tablet pada penyimpanan. Silakan dilihat terlebih dahulu.
Baik, untuk pembahasan, 1. Formulasi dan pembuatan tablet inti. Masa tablet harus memenuhi persyaratan sifat alir dan kompresibilitas karena sifat aliran serbuk akan memengaruhi keseragaman bobot tablet dan keseragaman kandungan berdasarkan kecepatan dan volume serbuk yang akan mengisi cetakan tablet. Kompresibilitas penting untuk mengetahui apakah massa tablet dapat dicetak yang baik. Massa tablet memiliki laju alir 13,80 gram per detik, sudut diam sebesar 30,20 derajat, yang berarti serbuk dapat mengalir dengan bebas, dan indeks kompresibilitas 16%. Hasil uji memenuhi persyaratan laju alir dan kompresibilitas yang baik, yaitu lebih besar dari 10 gram per detik untuk laju alir dan 12-16% untuk indeks kompresibilitas. 2. Penyalut tablet dengan alginat. Pada tablet pembanding, formula penyalut lapisan tipis sebagai pembanding menggunakan hidroksi metilpropil selulosa HPMC Pharmacot 606. HPMC memiliki sifat polimer yang ideal untuk penyalut lapis tipis dan banyak digunakan di industri-industri farmasi. HPMC merupakan polimer yang larut dalam air ataupun pelarut organik, stabil terhadap panas, cahaya, udara, dan kelembapan. Lapisan yang dibentuk fleksibel, mempunyai toleransi yang baik terhadap pewarna dan zat tambahan lainnya, serta resisten terhadap abrasi. Penambahan polietilen glikol 6000 berfungsi sebagai plastizer yang dapat meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas lapis tipis agar tidak rapuh. Penambahan plastizer umumnya 10-20% dari bobot polimer. Penggunaan ini berfungsi sebagai zat pemburam atau pewarna yang akan memburamkan lapis tipis dengan memberikan warna putih transparan, sehingga warna tablet inti masih terlihat. Penggunaan di formula ini tidak dapat dari 0,5% karena zat ini tidak larut dalam air tetapi membentuk dispersi sehingga konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pengendapan titanium oksidasi dalam larutan penyalut dan menghasilkan salutan yang kasar pada tablet. Kemudian keseragaman tablet. Tablet memenuhi persyaratan keseragaman sediaan bila 10 satuan sediaan terletak antara 85-110% dan timpangan baku relatif tidak lebih dari 6%. Kemudian kekerasan tablet. Kekerasan tablet merupakan fungsi dari volume die dan gaya kompresi. Pada penambahan gaya kompresi, maka nilai kekerasan akan meningkat dari ketebalan tablet akan berkurang. Sedangkan pada gaya kompresi tetap, kekerasan tablet akan meningkat dengan meningkatnya volume die dan berkurangnya volume die. Selanjutnya, keregasan tablet konsentrasi alginat berpengaruh nyata terhadap keregasan tablet yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi alginat yang digunakan, keregasan tablet menjadi semakin rendah. Tablet kontrol mempunyai nilai keregasan yang lebih tinggi daripada tablet yang disalut alginat. Baik tablet kontrol maupun tablet salut memenuhi persyaratan nilai keregasan yang baik yaitu kurang dari 0,8%. Kemudian waktu hancur tablet. Baik tablet kontrol maupun tablet salut lapis tipis dari seluruh formula memenuhi persyaratan waktu hancur yaitu tidak lebih dari 15 menit. Alginat dari rumput laut Sargassum vipedula dapat digunakan sebagai bahan penyalut lapis tipis pada vitamin A.